Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfitra, NIM 2001021001 dari kelas 3B D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Nah, kali ini saya ingin berbagi ilmu lagi nih sama rekan-rekan tentang strategi penawaran pada proyek konstruksi. Nah, secara garis besar, tahapan dalam tender yaitu yang pertama, adanya undangan untuk mengikuti tender. Yang kedua, pengambilan dokumen tender yaitu berisi gambar, spesifikasi, administrasi, dan bill of quantity-nya. Yang ketiga, penjelasan administrasi, teknis, dan lapangan. Yang keempat, pemasukan penawaran atau bid price. Dan yang terakhir adalah pengumuman pemenang. Nah, adapun faktor eksternal dalam strategi tender, yaitu yang pertama ada kompetitor. Jumlah dan jenis perusahaan peserta tender dapat diketahui pada saat rapat penjelasan teknis dan administrasi. Tugas bagian pemasaran adalah membuat analisis kekuatan dan kelemahan kompetitor melalui data-data hasil tender pada periode sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan pola yang digunakan. Yang kedua, adanya inflasi. Untuk proyek-proyek multi-years, tren dari inflasi diperhitungkan untuk memproyeksikan kenaikan harga. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Kenaikan bahan bakar minyak, listrik secara langsung akan mempengaruhi harga-harga material. Yang keempat, perbankan berupa biaya penerbitan bank garansi bunga kredit. Yang kelima, ada harga pasar. Secara berkala, bagian anggaran memonitor pergerakan harga-harga pasar sehingga setiap saat dapat disajikan harga terkini. Dan yang keenam, yaitu beda kurs, fluktuasi, depresiasi, dan apresiasi rupiah terhadap mata uang asing akan mempengaruhi harga material impor. Selanjutnya, untuk faktor internal dalam strategi tender, yaitu yang pertama, mempelajari dokumen tender, ditinjau dari aspek nilai proyek, administrasi, teknis, finansial, peralatan, dan sumber daya manusianya, apakah kecukupannya masih ada. Yang kedua, menghitung volume pekerjaan. Dari gambar yang didapat, tahapan awal adalah memilih dan memilah jenis pekerjaan yang akan dikerjakan sendiri dan yang akan disubkontrakkan kepada rekan spesialis. Yang dikerjakan sendiri, gambar dipilah-pilah sesuai dengan jenis pekerjaannya, misalnya gambar struktur, finishing, arsitektur, mekanikal, dan elektrikal. Yang ketiga, menghitung harga satuan pekerjaan. Penentuan harga satuan diperoleh dari bank data harga satuan upah dan bahan, yang kemudian dianalisis menjadi harga satuan pekerjaan. Yang keempat, merencanakan metode pelaksanaan. Kontribusi metode pelaksanaan dalam struktur biaya berkisar 10% sampai 15%, tergantung dari jenis pekerjaannya. Nilainya sangat elastis, tidak seperti harga-harga yang sudah standar. Prinsip-prinsip value engineering dapat diterapkan dalam tahapan ini untuk mencari metode yang paling murah, mudah dilaksanakan dan waktunya cepat. Yang terakhir, yaitu menghitung biaya tak langsung. Umumnya terdiri dari biaya overhead, penyusutan alat, dan biaya bunga bank. Nilainya berkisar 5% sampai 10% dari nilai proyek, tergantung dari jenis, lokasi, dan nilai proyeknya. Besaran komposisi subkontraktor dalam suatu proyek akan mempengaruhi nilai dari biaya tak langsung. Makin tinggi komposisinya, maka biaya overhead-nya akan semakin turun. Dan adapun pertimbangan owner dalam menilai calon pemenang tender, yaitu yang pertama, waktu pelaksanaannya sama dengan yang ditetapkan. Yang kedua, kemampuan teknis yang terurai dalam proposal, metode pelaksanaan, dan pengalaman kerja. Yang ketiga, penawaran yang ditetapkan nilainya harus di bawah atau sama dengan owner estimate. Dan yang keempat dan terakhir, yaitu yang paling murah dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.